Halo semuanya, aku Hani dan kali ini aku bakal ngebahas mengenai pemilu 2024. Dan terkhusus aku nanti bakal ngunjungin di websitenya kpu.go.id dan juga infopemilu.kpu.go.id karena itu merupakan sumber informasi yang paling pertama ya yang harus kita tahu, bukan dari website atau berita-berita yang lainnya. Kalau kalian mau tahu mengenai tahapan, terus juga tahu mengenai dana kampanye, terus siapa aja calon-calonnya, dan gimana sih pemilu itu, dan apa sih pemilu itu, yuk kita simak sampai akhir, karena nanti aku bakal bahas dengan jelas. Dan disclaimer dulu, aku juga Gen Z, dan aku baru melakukan riset ini, jadi kalau misalnya ada beberapa kesalahan, ataupun yang kurang tepat saat aku menyampaikan, boleh banget dikoreksi, biar kita juga bisa belajar bareng-bareng. Kasih. Yuk, kita belajar bareng. Oke teman-teman, jadi tahapan pertama yaitu kalian bisa buka dari websitenya kpu.go.id. Nah, di sini ada berbagai section, ada beranda, tentang, berita, publikasi, download, pemilu 2024, cek DPT online, dan stok ya. Nah, jadi kalian bisa cari tahu nih, misal kalian mau tahu tentang KPU-nya, kalian bisa langsung lihat di tentang. Kalau kalian mau lihat berita terpercaya, kalian bisa juga lihat di section berita. Di sini juga ada opini, pengumuman, dan lain-lain. Publikasi kalau kalian mau lihat bahan-bahan sosialisasi, buku tata kelola pemilu, buku pedoman, modul, dan lain-lain. Dan kebanyakan kalau di publikasi ini, kalian itu bisa menemukannya yang tahun 2019, karena kita juga pedomannya masih hampir sama gitu dengan tahun 2019. Dan kalau kalian mau download, di sini ada maskot dan jingle pemilu 2024 yang kalau kalian tahu maskot kita dan namanya itu adalah Sura dan Sulu ya untuk tahun 2024 ini. Kalian juga bisa download undang-undang, peraturan presiden, pemerintah, keputusan presiden dan lain-lain di bagian section download ini. Nah, selanjutnya di section selanjutnya ada pemilu 2024 ini mengenai partai politik, daftar calon anggota DPR, dan lain-lain. Ini nanti kita bakal bahas belakangan, karena ini yang pentingnya ya. Jadi mungkin kita bakal ada introduce dulu dari awal. Dan cek DPT online juga nanti mungkin kita bahas setelah ini. Kita langsung aja di frequently asked question. Jadi ini tuh banyak beberapa pertanyaan dan penjelasan yang mungkin teman-teman harus tahu di sini, tapi aku mau langsung aja ke paling bawah, yaitu kilas pemilu tahun 2024, karena menurut aku ini merupakan ringkasannya lah di atas-atasnya ini. Nah, kalian bisa langsung klik aja ini. Kalian kalau mau lihat yang lain juga boleh banget, karena ini ada makna pemilu, tahapan pemilu, peserta pemilu, gimana cara nyalonin, daftar pemilihnya, cara jadi peserta pemilu, dan lain-lain, itu kalian bisa lihat di sini. Tapi aku langsung bahas tentang kilas pemilu tahun 2024. Nah, ini udah kalian bisa lihat di sini. Ini tuh udah ada pertanyaan-pertanyaan dan langsung ada jawabannya dan aku suka banget di sini. Mungkin aku juga bisa langsung menjelaskan ya biar teman-teman bisa langsung tahu. Jadi apa sih pemilu itu? Pemilu itu adalah pemilihan umum atau sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jadi rakyat ini kita memilih calon-calon yang mungkin nanti bakal bekerja dan juga melaksanakan tugasnya di lembaga pemerintahan. Asas pemilu di Indonesia yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi aku harap teman-teman bisa menerapkan asas-asas ini dalam eh, kegiatan pemilu gitu ya. Dasar KPU-nya itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Siapa aja sih penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu yaitu ada KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Terus pemilu 2024 tuh dilaksananya kapan sih? Seperti yang kita tahu, pelaksanaan itu tanggal 14 Februari 2024, which is itu hari Rabu, yang mana itu nanti jadi hari libur nasional juga ya teman-teman. Jadi kalian itu satu hari itu untuk nyoblos aja. Terus ada apa sih di tanggal 14 Februari nanti? Jadi nanti itu kita bakal pemungutan suara di TPS gitu.
Nah, pemilu 2024 itu milih siapa aja sih? Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, aku sebagai Gen Z juga awalnya tahunya kalau kita tuh bakal milih presiden dan wakil presiden aja. Tapi ternyata kita juga bakal milih empat lembaga lainnya, empat calon lembaga lainnya, yaitu ada calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten atau kota. Jadi nanti kita dapat 5 surat suara pada saat 14 Februari 2024 nanti. Siapa aja peserta pemilu 2024? Pesertanya adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Sedangkan kalau DPD itu tuh perseorangan, jadi mereka ngajuin sendiri tanpa adanya partai politik. Kalaupun mereka merupakan anggota partai politik, mereka tuh harus cuti atau keluar dulu ya setahu aku. Tuh, jadi tetap perseorangan untuk anggota DPD. Sedangkan presiden dan wakil presiden presiden itu merupakan usungan atau yang diusulkan oleh gabungan dari partai politik. Jadi bisa diingat ya teman-teman, kalau DPD itu nggak harus ada partainya. Kalau memang nggak boleh ada partainya. Kalau DPRI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota itu diusung oleh partai politik. Nah, partai politik, ngomongin partai politik di Indonesia ada berapa sih? Partai politik di Indonesia sekarang ada 24, terdiri dari 18 partai politik nasional dan juga 6 partai politik lokal yang ada di Aceh. Jadi totalnya ada 24. Apa aja partai politiknya dan nomor urutnya udah ditentuin belum ya? Udah dong. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di layar bahwa partai politik ini ada Partai Kebangkitan Bangsa nomor satu dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat langsung di sini. Dan nanti ini juga jadi pedoman untuk teman-teman tahu di surat suaranya bahwa misal nanti paling awal paling nomor satu itu nanti ada PKB, selanjutnya Gerindra, PDIP dan lain-lain. Sampai nomor 20 ya. Ini kalian bisa langsung lihat nih di pause aja. Nah, siapa aja yang bisa memilih di pemilu 2024? Syaratnya yaitu kalian teman-teman yang udah di atas 17 tahun, which is kayak aku nih, udah Gen Z dan baru pertama kali, atau lebih, dan sudah kawin atau sudah pernah kawin. Itu yang nggak tahu ya. Namun syaratnya untuk jadi pemilih dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, yaitu tadi genap berumur 17 tahun, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di wilayah negara Indonesia, dibuktikan dengan KTP elektronik, kalau berdomisili di luar negeri, dibuktikan dengan KTP elektronik, paspor, dan juga surat perjalanan laksana paspor. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP elektronik sebagai dimaksud dengan huruf C dan huruf D, maka tidak dapat menggunakan kartu keluarga. Nah, maka dapat menggunakan kartu keluarga, sorry. Nah, terus juga kalau tidak sedang menjadi prajurit, tidak sedang menjadi prajurit TNI Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi untuk TNI dan polisi itu nggak bisa memilih ya di pemilu 2024 nanti berdasarkan informasi di sini. Oke, jadi berapa sih batasan umur untuk bisa memilih? Yang seperti aku tuh sudah jelaskan tadi, kita tuh batas memilihnya di umur 17 tahun atau lebih. Nah, terus pemilu 2024, apa aja yang dicoblos di TPS nanti? Jadi nanti ada 5 surat suara, yang mana nanti ada presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten atau kota. Apakah hari pemungutan suara itu hari libur? Iya, karena itu diliburkan secara serentak ya waktu itu. Kapan tahapan pemilu dimulai? Tahapan pemilu 2024 dimulai tanggal 14 Juni tahun 2022 ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sedangkan hari pemungutan suaranya yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Terus kita udah tahu kan, beberapa kali ini tuh banyak banget eh, banner-banner yang terpasang. Itu tuh caleg tuh daftarnya kapan sih? Nah, bakal calon DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota itu diajukan oleh partai politik itu tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 ke KPU. Jadi mereka udah daftar nih di bulan Mei gitu ya.
Terus kalau ditetapkannya kapan? Ditetapkannya itu atau disebut sebagai daftar calon tetap, itu tetapkannya pada tanggal 4 November 2023. Jadi daftarnya di Mei, ditetapkannya di November. Kapan calon DPD mendaftar? Kalau DPD itu daftarnya menyerahkan dukungan minimal pemilih itu pada tanggal 16 sampai 29 Desember 2022 ya. Kemudian melakukan pendaftaran pada tanggal 1 sampai 14 Mei di KPU provinsi. Jadi mereka tuh udah lebih dulu karena mereka harus menyerahkan dukungan minimal pemilih ya Desember di 2022. Terus baru melakukan pendaftaran di tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. Kapan calon DPD ditetapkan? Ditetapkan itu di 25 November 2023. Kalau capres cawapres gimana calonnya? Mereka tuh pada tanggal 19 Oktober sampai 25 November 2023. Nah, masa kampanye, karena saat-saat ini juga merupakan masa kampanye, yaitu kita bisa tahu kalau masa kampanye itu bisa dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Karena setelahnya itu merupakan masa tenang ya, jadi nggak boleh kampanye setelah 10 Februari. Nah, siapa aja sih yang nggak boleh ikut serta dalam kampanye? Itu tuh yaitu seperti yang tertera di sini. Kalian bisa langsung baca aja ya. Nah, terus kalau lokasi dilarang kampanye tuh di mana? Itu seperti tempat ibadah, rumah sakit, terus tempat pendidikan kayak gedung atau halaman sekolah atau perguruan tinggi, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya putusan MK membolehkan kampanye itu sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawabnya tempat tersebut ya. Jadi kalau ada izin. Nah, terakhir yaitu kapan masa tenang pemilu 2024 itu dilaksanakannya pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2020. Nah, itulah teman-teman mengenai kilas pemilihan umum tahun 2024. Mengenai tata cara, dana kampanye, dan yang lain, itu aku bakal bahas di video selanjutnya, karena sekarang udah hampir 10 menitan lebih, jadi mungkin aku bakal buat di video selanjutnya. Kalian tonton juga ya, ini karena penting banget. Terima kasih, dadah. Udah infonya berguna ya.